Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, di sini kami akan membahas pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang mempertanyakan misalkan di sekolah induk formasi kebutuhan satu, guru induk hanya P3 saja satu orang. Nah, bagaimana kira-kira mekanisme penempatannya di seleksi P3K Guru 2023? Baik. Jadi di sini saya menganggap bahwa pertanyaan dari saudara kita ini, salah satu subscriber di channel ini, itu terlalu jauh Bapak Ibu ya. Kenapa admin katakan pertanyaannya sangat terlalu jauh? Karena ini posisinya P3 ya. Sedangkan kalau mekanisme P3K Guru 2023 nantinya kita sudah kenal bersama, kita sudah ketahui bersama, dan admin sudah bahas berulang kali bahwasanya untuk mekanisme penuntasan guru honorer di seleksi P3K Guru 2023 ada dua. Yang pertama mekanisme penempatan dan yang kedua mekanisme seleksi cat, yang mana yang akan dituntaskan pertama kali itu adalah P1. Jadi pemerintah akan fokus terlebih dahulu di P1 Bapak Ibu. Ingat itu ya, pemerintah akan fokus dulu di P1. Jadi kalau misalkan ada formasi yang tersisa setelah penempatan P1 selesai, maka barulah dipikirkan lagi penuntasan untuk THK 2 atau P2 dengan guru non ASN negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau dikenal dengan istilah P3. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Jadi kalau menurut admin pribadi, kalau misalkan dikatakan di sekolah induk formasi kebutuhan satu, guru induknya hanya P3, saya rasa kita tunggu dulu. Kita pending dulu jawabannya karena kita harus tahu dulu apakah formasi yang ada di sekolah ini tidak berpindah ke P1. Karena yang akan dituntaskan terlebih dahulu itu adalah P1 Bapak Ibu. Kita lihat faktanya di sini ya. Nah, di sini ada yang bertanya, ya seperti ini, bagaimana di sekolah induk hanya butuh satu, tapi tidak ada P1, tidak ada P2 juga. Yang ada hanya P3 saja. Apakah diambil nilai yang tertinggi? Saya rasa ini masih sangat jauh pertanyaannya ya, untuk kita jawab secara pasti. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena yang akan dilakukan pertama kali itu adalah P1 dulu. Yang ditakutkan jangan sampai formasi satu-satunya yang ada di sekolah P3 ini berpindah ke P1. Karena memang mekanismenya seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak ada istilah geser-menggeser. Tapi kalau dikatakan formasi berpindah itu ada. Karena yang akan dicarikan formasi terlebih dahulu adalah pelamar prioritas 1. Nanti setelah pelamar prioritas 1 sudah mendapatkan penempatan, artinya sudah selesai mekanisme penempatan untuk P1, barulah lanjut untuk mekanisme yang kedua, yaitu seleksi cat UNBK untuk THK 2 atau P2 dan untuk guru non ASN negeri atau P3. Jika, ingat ya dengan catatan, jika masih tersedia formasi. Nah, saya rasa sudah sangat jelas ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kita perlihatkan tabelnya. Ini dia. Di sini sepertinya sudah cukup kuat ya untuk menjawab pertanyaan dari subscriber yang tadi ya, atau saudara kita yang bertanya tadi. Jadi kan logika seperti ini. Mekanisme seleksi P3K Guru 2023 kan ada dua. Yang pertama mekanisme penempatan, kemudian seleksi menggunakan cat. Ingat Bapak Ibu, tidak bisa dilaksanakan seleksi menggunakan cat kalau tidak selesai dulu mekanisme yang pertama. Ingat ya, ingat, itu yang Bapak Ibu harus ketahui. Kita tidak bisa melaksanakan seleksi cat kalau mekanisme penempatan ini belum selesai. Jadi kalau misalkan pada saat penempatan P1 ternyata formasi yang ada di instansi tersebut itu habis, maka secara otomatis tidak akan dilaksanakan seleksi cat lagi. Nah, kan logika seperti itu ya. Tidak akan dilaksanakan seleksi cat lagi. Kenapa? Makanya di sini dikatakan jika masih tersedia formasi. Nah, logika seperti itu ya. Jika masih tersedia formasi, maka dilanjutkan dengan seleksi menggunakan sistem CAT atau komputer asistes.
Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu ya? Kan logika seperti itu ya. Takutnya nanti formasi yang dimiliki oleh P3 di sekolah induknya itu berpindah ke PG1, PG 2021, karena memang aturannya seperti itu. Formasi bisa berpindah mengikuti guru PG, tapi tidak bisa menggeser guru honorer induk sekalipun itu adalah P2 atau P3. Kan logikanya seperti itu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu ketahui. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya, kita sederhanakan. Jadi pada saat penempatan nanti akan pemerintah bagaimana berupaya menempatkan guru PG 2021. Nah, setelah ditempatkan nanti maka akan dilihatlah sisa formasi. Di sekolah mana saja yang ada sisa formasi. Nah, jika masih tersedia formasi, barulah dilaksanakan seleksi menggunakan cat khusus THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Nah, kalau misalkan THK2 dan guru honorer negeri mengikuti seleksi cat, berarti ada formasi yang akan diisi. Intinya seperti itu ya. Berarti akan ada formasi yang akan diisi. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada formasi setelah penempatan PG1, maka seleksi menggunakan cat itu ditiadakan. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Logikanya pasti seperti itu. Makanya kuncinya agar P1, P2, P3, P4 bisa diangkat menjadi ASN P3K. Solusinya itu adalah Pemda harus mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada di instansi berdasarkan data Dapodikdasmen. Nah, kan logikanya seperti itu ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbeda kalau pertanyaan tadi. Misalkan di sekolah induk 1 guru, sedangkan yang tersisa itu hanya guru P1 saja, apakah dia akan mengisi formasi? Maka besar kemungkinan 99,9% P1 itulah yang akan mengisi formasi. Tapi kalau kita katakan bahwa P3 yang akan mengisi formasi, belum tentu Bapak Ibu. Karena seleksi cat untuk P3 nanti dilakukan apabila masih ada ketersediaan formasi setelah penempatan guru lulus PG 2021 atau dikenal dengan istilah pelamar prioritas 1. Makanya di sini ada tanda panah. Nah, makanya di sini ada tanda panah jika masih tersedia formasi. Nah, jika masih tersedia formasi dan jika masih tersedia formasi. Jadi kalau sudah tidak tersedia formasi di bagian sini, maka seleksi cat tidak dilakukan lagi. Nah, saya rasa sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit ya. Jadi sudah terjawab ya. Terlalu jauh Bapak Ibu ya, terlalu jauh ya. Di sini saja Bapak Ibu perhatikan dulu. Nah, ini contoh, ini khusus P1 ini Bapak Ibu ya. Nah, ini P1 saja tersingkir ya. Ini anggaplah di sini. Kebutuhan ASN 1, ASN 1, honorer 1, kelebihan guru. Nah, ini kelebihan gurunya ini THK2. Berarti THK2 ini dicarikan formasi di sekolah lain. Nah, sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan di sekolah yang masih butuh guru. Di sini kebutuhan 1, tidak ada ASN, tidak ada honorer, maka THK2 ditempatkan di sini. Nah, ditempatkan di sini. Jadi memang Bapak Ibu ya, memang. Tapi andaikan misalkan di sini tidak kelebihan guru, tapi justru kekurangan, tapi tidak ada formasi, maka formasi yang ada di sekolah C itu bisa jadi dipindahkan ke sekolah B kalau misalkan di sini ada guru honorer induknya. Anggaplah statusnya P2 atau P3. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari subscriber tadi. Saya rasa seperti itu estimasinya ya. Nah, di sini ini kita lihat. Ini ada dua pendapat di sini ya, urutan. Jadi yang pertama guru PG, yang kedua ini di sini bagian sini adalah P2 dan P3 ya. Jadi PG yang lulus passing grade 2021 tidak ada tes lagi, langsung penempatan. Meskipun tidak mengajar atau dapodiknya tidak ditemukan, tetap diangkat menjadi ASN P3K kecuali meninggal dunia atau sudah lupa ingatan. Nah, ini untuk P1. Nanti tidak diangkat kalau sudah meninggal dunia atau sudah lupa ingatan. Bayangkan saking kuatnya posisi P1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi untuk tes cat observasi itu diikuti oleh P2 dan P3.
yang mana materi soalnya adalah kegiatan sehari-hari dalam mengajar. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.